Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan nama saya Farah Muzaki Lubis dengan NIM 1227010010022. Di sini saya akan mengerjakan praktek ibadah, tugas praktek ibadah yaitu praktek sholat jamaah. Nah, tata cara sholat jamaah sebenarnya tidak jauh berbeda dengan sholat sendiri gitu ya. Namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan itu. Yang pertama ada persiapan sebelum sholat. Nah, sebelum sholat dimulai pastikan kita itu dalam keadaan suci dengan melakukan wudhu terlebih dahulu. Terus siapkan niat dengan benar karena niat adalah bagian dari rukun sholat. Pastikan waktu sholat sudah tiba karena sholat tidak sah jika dikerjakan di luar waktunya. Karena ini niat juga kan biasanya beda ya antara imam dan makmum. Terus menentukan posisi imam dan makmumnya. Imam adalah orang yang memimpin sholat jamaah dan dia harus berada di depan makmum. Makmum harus berada di belakang imam dan berjajar dalam satu barisan yang rapat. Jika makmum lebih dari satu, posisi mereka itu akan berjajar dalam beberapa barisan. Nah, habis itu ada takbiratul ihram. Takbiratul ihram sholat jamaah dimulai dengan takbiratul ihram, yaitu dengan mengangkat tangan dan mengucapkan Allahu Akbar. Imam mengucapkan takbir pertama lalu diikuti oleh makmum. Habis itu mengikuti gerakan imam. Setiap gerakan sholat seperti berdiri, ruku, sujud, dan duduk harus diikuti oleh makmum setelah imam melakukannya. Oleh karena itu penting bagi makmum untuk menjaga ketertiban gerakan sesuai dengan imam. Habis itu menyelesaikan sholat jamaah. Sholat jamaah diakhiri dengan salam yang dilakukan oleh imam, kemudian diikuti oleh makmumnya. Habis itu ada rukun sholat jamaah. Ada beberapa, yaitu ada pertama niat, takbiratul ihram, berdiri tegak, ruku, sujud, tasyahud, dan salam. Habis itu ada wajib dalam sholat jamaah, yaitu niat untuk sholat jamaah, mengikuti imam dengan sempurna, dan mendengarkan bacaan imam. Habis itu ada sunnah dalam sholat jamaah, yaitu adalah membaca doa iftitah, membaca surat setelah Al-Fatihah, menjaga kekhusyuan, sholat tahiyatul masjid. Nah, sekarang saya akan mempraktekkan ketentuan dalam sholat berjamaah. Oke. Di sini saya akan mempraktekkan praktek sholat jamaah gitu. Yang pertama, niat. Niatnya sendiri itu untuk imam dan makmum itu berbeda. Yang pertama, kalau misalnya niat imam itu biasanya ditambahkan dengan imamah dan makmum itu ditambah dengan makmuman. Nah, misalnya saja di sholat maghrib gitu, ada misalnya usoli fardu maghribi salah sarokati mustaqbal kibati, ada imamah lillahi ta'ala. Kalau misalnya makmum sholli fardu maghribi salah sarokati mustaqbal kibati adaan makmuman lillahi ta'ala. Itu kondisi pertama tuh untuk sholat berjamaah. Yang kedua, ketika imam takbiratul ihram Allahu Akbar, Allahu Akbar. makmum harus segera mengikuti gerakan imam gitu, dan makmum ini tidak boleh mendahului gerakan imam. Nah, ketika imam baca surat Al-Fatihah sampai selesai gitu, dan makmum itu diharuskan untuk mengucapkan amin yang dikeraskan. Habis itu yang kondisi untuk kondisi awal untuk posisi sholat berjamaah itu harus ada satu imam dan satu makmum. Dan kalau misalnya ada satu imam dan satu makmum, itu posisinya adalah pertama, si imam ini ada di depan di sini dan makmum itu hanya di sebelah kanan, mundur dikit pokoknya. Nah, ketika posisi ini itu adalah posisi ketika satu makmum dan satu imam. Habis itu ketika ada ada makmum lagi datang, maka ada dua opsi gitu. Yang pertama, antara imamnya yang maju dan makmumnya ini akan geser dan dia akan berdiri di belakang imam. Dan opsi kedua yaitu adalah makmumnya ini mundur dan dia bersejajar dengan makmum yang baru tadi. Yang biasanya tuh kalau misalnya ini kita kasih tanda untuk mundur gitu makmum yang ini ya, keduanya. Oke. Yang ketiga, yang terakhir makmum ini harus jika masih ada saf yang kosong gitu ketika sholat berjamaah, makmum ini harus mengisi saf yang baru, saf yang masih kosong gitu. Jangan mengisi yang baru gitu, walaupun ini tuh masih kosong gitu. Jadi sebaiknya itu kita isi dulu yang kosong dulu, baru
yang baru bisa lanjut ke yang baru, saf baru-baru gitu. Nah, eee, untuk Betul. bacaannya itu kurang lebih sama dengan sholat, apa tuh, sendiri gitu. Yang bedanya itu kalau misalnya sholat jamaah ini misalnya di subuh, di maghrib dan isya itu 2 rakaat pertama itu Al-Fatihah sama surat pendeknya itu biasanya dikeraskan gitu, dikeraskan. Dan, kalau misalnya zuhur dan asar itu tidak tidak usah dikeraskan gitu. Jadi yang wajib dikeraskan itu adalah subuh, maghrib, dan isya 2 rakaat pertama. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan karena saya juga masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.